Oke, kembali lagi di Zona Misteri Teror. Kali ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang menggemparkan Indonesia pada tahun 1981 dan belum terpecahkan sampai saat ini. Sebelum lanjut, siapkan dirimu karena dunia ini penuh dengan teror. Pada tanggal 23 November 1981, di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, ada dua satpam yang sedang berjaga di sebuah perusahaan. Mereka melihat dua kardus dari kejauhan dan kemudian menghampirinya. Tercium aroma bau yang nggak sedap lah. Tiba-tiba mereka pergilah ke arah ke polisi. Setelah datang ke polisi, mereka meminta bantuan. Pak, itu ada kardus kok di pinggir jalan. Tapi polisi itu waktu itu lagi mengatur lalu lintas dan jalannya memang lagi rame-ramenya. Akhirnya polisi tidak menghiraukan laporan satpam tersebut. Kemudian satpam ini kembalilah untuk berjaga di perusahaan. Tiba-tiba ada dua pemulung yang datang menghampiri kardus. Karena pemulung ini melihat kardus itu adalah rezeki bagi mereka. Kemudian mereka menghampirinya dong. Setelah kardus itu diangkat oleh dua pemulung ini, kok berat nih kardus? Ya udah, nggak jadi diangkat. Mereka berinisiatif untuk membuka kardus ini. Kemudian si pemulung ini itu membuka kardus. Setelah dibuka, kardus yang pertama itu isinya kepala manusia. Bukan hanya kepala manusia saja, tapi ada 8 potongan tulang manusia. Isi kardus yang kedua itu ada 180 potongan daging dan isi perut dari manusia. Bayangin itu. Ketika kamu melihat dalam kardus ada jenazah yang sudah terpotong-potong, itu perasaannya gimana? Pemulung itu langsung teriak histeris di situ. Akhirnya si pemulung langsung lapor ke polisi yang berjaga mengatur lalu lintas tersebut. Dari situlah polisi itu menghampiri kardusnya. Dari situ polisi langsung menelpon dokter yang ada di Universitas Indonesia. Saat itulah baru dokter yang atau petugas yang dari Universitas Indonesia itu datang untuk mengangkut kardus tersebut. Akhirnya kardus ini dibawalah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu ada di Jakarta Pusat. Setelah dibawa ke situ, kemudian jasadnya itu ditangani oleh salah satu ahli forensik legendaris Indonesia, yaitu Dr. Abdul Munim Idris. Saat itu, Dr. Abdul Munim Idris menangani kasus pembunuhan ini. Beliau mengatakan bahwa kasus pembunuhan ini adalah kasus yang paling sadis. Yang dimana kasus ini itu, bayangkan ya, dokter ahli forensik jikalau membedah mayat itu butuh waktu 2 jam. Sedangkan pelaku pembunuhan ini itu butuh waktu 3-4 jam. Beliau berpendapat bahwa pelaku pembunuhan ini bukan orang biasa, tapi orang yang sudah ahli. Dari kasus ini bisa dilihat ketika si korban itu dikuliti seperti kambing, itu mereka hanya butuh waktu 3-4 jam. Sedangkan ahli forensik saja hanya butuh waktu 2 jam, itu kan lama. Dari situlah beliau berpendapat ini bukan sembarang orang atau sembarang pelaku yang membunuh. Kemudian akhirnya jenazahnya diautopsi di Rumah Sakit Mangunkusumo dan di situ ditata, yang potongan-potongannya ditata semua. Akhirnya Dr. Abdul Munim Idris berpendapat
korban ini perkiraan usianya itu sekitar 18 sampai 21 tahun. Nah, dari situlah Dr. Abdul Munim Idris berpendapat ini adalah kasus pembunuhan paling sadis yang pernah beliau tangani. Kemudian jenazah atau korban yang sudah dibunuh ini, wajahnya sama telapak tangan itu sama sekali tidak tersentuh. Hanya bagian-bagian tubuhnya saja. Nah, otomatis pelaku ini sengaja agar polisi apakah bisa menangani kasus ini. Nah, dari situlah sampai polisi saat itu mencari barang bukti dan mencari beberapa saksi yang ada di lokasi kejadian. Dari hasil investigasi kepolisian, polisi sudah mengumpulkan beberapa barang bukti. Itu seperti kresek, kardus, dan polisi sudah mengumpulkan saksi yang ada di lokasi tempat di mana kardus itu ditemukan. Tapi polisi tetap tidak bisa menyimpulkan siapa pelaku pembunuhan kasus ini. Tapi yang paling aneh ya, pelaku ini sangat sengaja. Jadi di seluruh tubuh korban itu sudah dimutilasi, dipotong-potong. Hanya saja wajah dan telapak tangannya tidak tersentuh sama sekali. Sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Mungkin ya pelaku ini sengaja biar polisi bisa itu untuk menangkap. Apakah bisa polisi menangkap mereka? Nah, pada saat itu di media massa atau koran beredar kasus pembunuhan ini dan disebarkan kemana-mana waktu itu, dan korban pun nggak ada pihak keluarga yang melaporkan kehilangan anak atau saudaranya. Nah, sampai saat ini nggak ada yang tahu siapa korbannya. Cuma ciri-cirinya itu 165 cm untuk tingginya dan memiliki tubuh yang agak berisi, ya gemuk dikit-dikit lah kayak gitu. Kasus ini sampai sekarang masih menjadi misteri karena sudah 41 tahun gak ada sama sekali pelakunya. Dan korbannya pun gak tahu siapa itu. Nah, sampai sekarang kan ya udah hilang lah, tapi masih ada cerita-ceritanya seperti itu. Nah, seperti itu kasusnya. Nah, gimana tanggapan Sobat Zona? Komen di bawah ya. Kalau Sobat Zona ada kasus yang mau diceritakan di Zona Mahasiswa, bisa kirim ke email Zona Mahasiswa. Waspadalah, jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.